Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Coba Mbak Nabila siapkan teman-temannya Mbak Nabila ya. Yuk. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zikni ilman Warzuqni amin. ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anak, terima kasih Mbak Nabila karena sudah memimpin doa ya. Baiklah, kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian kepada bangsa Indonesia ya. Silah akulah pendukungmu, Akhirat proklamasi setia berkotak untukmu. Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, sebelumnya mari kita tepuk semangat dulu ya. Kameranya di-on-kan dulu. Ya, kita mulai tepuk semangat. Ayo yang mimpin siapa yang mau memimpin? Coba tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih anak-anak. Gimana, udah semangat belum? Ya, baiklah kita masuk ke materi ya. Kira-kira siapa yang ingat materi kemarin? Materi kemarin apa coba? Nggak usaha. Kira-kira kita bahas apa sih kemarin itu? Kita apa, Bil? Coba, Bil. Kita bahas apa kemarin? Tentang apa? Wirausaha ya. Lalu wirausaha ini apa? Membahas tentang ragam wirausaha di sekitar kita. Ya. Baiklah, materi kali ini kita masih terkait dengan materi yang kemarin ya. Nah, materi kita kali ini adalah tema 5 wirausaha, subtema 3 tentang belajar berwirausaha, pembelajaran 2 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keragaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan mempresentasikan contoh dari manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Pada ini nanti kalian akan membuat video atau gambar ya, kalian mempresentasikan ini loh manfaat dari keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah kalian akan menjelaskan pentingnya sebuah emblase ya sebagai identitas sebuah produk secara tepat. Dan yang keempat, kalian akan merancang apa sih emblase itu, kemudian nanti kalian akan memaparkan ini loh hasil emblase kalian. Gimana, sudah paham belum? Ada gambaran sampai di sini?
Gimana? Sudah ada gambaran belum? Sudah. Sudah ya. Kita lanjut ya. Anak-anak, sebelum kita mempelajari wirausaha, kita harus tahu dulu ada 4 sikap dalam berwirausaha yang harus dipegang teguh oleh seorang pengusaha. Yang pertama apa coba Mbak Nur? Ketekunan. Nah, terus coba Mbak Rahma yang kedua apa? Kreativitas. Kreativitas. Yang ketiga coba Mbak Eva. Kedisiplinan. Coba keempat Mbak Sylvia. Kejujuran. Pinter nggih. Nah, dari 4 sikap penting ini kira-kira kenapa sih kita harus tekun, harus kreatif, harus disiplin, harus jujur? Coba kenapa? Mbak Bila, kenapa Mbak Bila? Kenapa kita harus tekun? Agar usaha menjadi lebih maju, Bu. Betul, seorang pengusaha itu harus tekun ya, dari dia itu membuka usaha kecil sehingga bisa berkembang hingga maju. Jadi harus tekun ya, tidak mudah menyerah ya. Yang kedua coba kenapa harus kreatif? Mbak Nur kenapa harus kreatif, Mbak? Kira-kira seorang pengusaha itu kenapa? Biar apa? Agar penjual, agar pembeli. Iya, betul sekali, pinter ya anak Bu Guru, nggih. Kita harus kreatif, seorang pengusaha harus kreatif agar dia itu bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi dia harus memiliki inovasi ya yang kreatif untuk mempertahankan usahanya. Coba yang ketiga, kenapa kita harus disiplin, Mbak Rahma? Untuk Biar apa? Seorang pengusaha itu harus disiplin agar apa? agar tidak mengecewakan pembeli. Iya, betul. Tidak mengecewakan pembeli dengan selalu tepat waktu ya. Dalam arti di sini misal penjual toko material. Dia itu menjanjikan akan mengantar barang ke rumah si pembeli pada pukul sekian. Ya memang harus ditepati pukul sekian, tidak boleh ingkar janji. Okay? Coba kejujuran. Nah, ini yang terakhir sangat penting. Kenapa seorang pengusaha harus jujur? Coba Mbak Putri. Apa sih wirausaha itu? Mbak Eva coba. Wirausaha adalah menjual Ya, usaha adalah seseorang yang melakukan kegiatan yang mengarahkan upaya menciptakan kerja, menciptakan serta menerapkan cara kerja yang menghasilkan barang atau jasa, deh. Nah, kira-kira ini di sini Bu Guru ada contoh kegiatan wirausaha. Gambar nomor 1. Gambar nomor 1 apa, Mbak Eva? Pengrajin mebel. Terus yang kedua Mbak Rahma. Apa Mbak yang kedua? Ini gambar kedua apa Mbak Rahma? Iya, yang ketiga coba Mbak Putri. Kegiatan jual beli di pasar. Iya, betul. Coba yang keempat Mbak Silvi. Mbak Silvi. Ini yang keempat apa? Orang belajar toko swalayan. Nah, terus yang ke ini 5 gambar apa ini? Dokter memberikan pengertian. Ya, betul sekali ya. Di sini juga ada gurunya. Nah, manfaat keberagaman wirausaha dalam masyarakat ini ada beberapa ya manfaatnya, yaitu 1, meningkatkan tingkat kesejahteraan. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, melatih individu untuk memanfaatkan peluang. Yang keempat, memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Kalau ada usaha di sekitar, semuanya jadi mudah, ya. Ini adalah contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ini gambar orang sedang apa, anak-anak?
Menjual gerabah. Iya, ini sedang membuat keterampilan cindera mata. Ini ada membuat apa ini? Sebuah kayak lampu, sebuah kayak kurungan, ya. Nah, dari wirausaha itu, sebelum mereka melakukan wirausaha, kadang mereka itu melaksanakan pelatihan kepada para pewirausaha, ya. Nah, ini ada gambarnya, ya. Kira-kira sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Mari kita simak video berikut. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha, suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Kegiatan wirausaha yang pertama yakni usaha pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perseorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya menggarap lahan yang terbatas, hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil adalah usaha kerajinan, misalnya pembuatan keramik, meja, kursi, anyaman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan, biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contoh usaha perdagangan yaitu pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, dan lain-lain. Tadi gambar apa saja yang kalian amati di situ? Ada gambar apa saja? Ayo. Coba. Ada apa? Pedagang. Terus, apalagi tadi? Yang mengerjakan sawah? Pedagang bakso. Nih, terus apa lagi? Petani. Ya, apalagi tadi pedagang di pasar, ya. Ya, baiklah. Nah, nanti kalian diberi tugaskan untuk mencatat ringkasan dari video tadi, ya. Nanti kalian bisa simak video ulangannya di YouTube. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pelajaran atau MUPE SPDP. Kira-kira nanti di sini kalian akan membaca benang-benang kreatif mengisi waktu luang. Nah, setelah itu kalian, ini kan tidak ada di buku ya, nanti kalian akan mengerjakan LKPD menjawab pertanyaan berikut ya. Nah, ini nanti guru akan berikan link LKPD-nya, ini pada Google Classroom ya yang biasa kita gunakan. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan sebuah rancangan. Ini kira-kira gambar apa anak-anak yang ini? Warna hijau kuning ini apa? Tabung iklan. Ini adalah bentuk dari tabung ya. Tabung tapi dia memiliki kemasan. Oke. Terus yang ini? Kaca ini? Kerucut. Oke. Coba apa sih pengertian reklame itu? Coba siapa yang tahu reklame itu apa? Biasa kalian jumpai di pinggiran jalan. Jadi kalian harus tahu arti reklame itu apa coba. Iklan. Iklan juga bisa. Terus apa lagi?
Ya, pada si reklame adalah apa gitu. Reklame adalah suatu apa coba? Mbak Nabila, apa reklame, Mbak? Reklame kan besar yang dipasang untuk menayangkan iklan. Iya, betul ya. Yang lainnya biar tidak penasaran, mari kita saksikan ya. Reklame itu adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi ya, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada halayak dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik. Nah, contoh reklame itu seperti ini ya. Nah, biasa kalian temui di pinggir jalan itu banyak sekali. Misal ini kayak ini ya, papan reklame, terus ini ada billboard ya, iklan, ada di pinggir jalan itu ya, anu HP itu, ya. Bisa. Nah, ini nanti kita akan membuat suatu emblase. Emblase itu apa sih, Bu Guru? Ya? Emblase itu nanti suatu kemasan, suatu produk yang memiliki ciri khas ya dari produk tertentu. Misal ini reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Nah, kayak ini misal nih, ini kira-kira yang gambar ini apa anak-anak yang Bu Guru kasih ini? Merah kuning itu kira-kira apa? Apa Mbak Rahma? Mbak Rahma? Ini yang warna kuning apa ini? Apa? Popcorn. Nah, popcorn ini kira-kira apa merupakan emblase ya. Nanti ditulis nama produknya ya, kemasannya dibuat menarik semenarik mungkin. Terus yang kedua ini adalah kopi. Ini kopi dari mana? Nanti misal produk dari desa Bandar atau desa Kluweh, kopi apa namanya? Nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini pada link Google Classroom yang telah diburu, yang akan diburu bagikan ya. Nanti kalian akan mengerjakan tugas LKPD ini yang akan diburu share pada link Google Classroom. Di situ nanti kalian akan membuat emblase kemasannya kerucut dan tabung ya. Ini ada seperti ini contohnya, alat dan bahannya serta langkah-langkahnya kalian tulis. Kira-kira sudah ada gambaran, sudah paham belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya soalnya kok cuma Mbak Nabila saja? Sudah. Ya gitu dong, ya. Ya baiklah, setelah nanti kalian mengerjakan LKPD, LKPD-nya itu bisa dikerjakan nanti, evaluasi juga begitu ya, evaluasi dikerjakan, kalian kerjakan setelah ini, terus kita masuk lagi, okay? Paham ya? Nanti kalian masuk pada Google Form. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Silakan, jika ada yang belum paham, silakan kalian bertanya kepada guru. Nanti mengerjakan evaluasi di Google Form. Iya. Ya, nanti kerjakan evaluasi dulu, baru kita masuk lagi, Bu Guru ngecek sudah selesai apa belum, kayak gitu ya. Gimana anak-anak? Sudah paham belum? Apa yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kayak kemarin itu kita kan mengerjakan evaluasi linknya, masuk baru mengerjakan seperti ini. Oke? Ya, baiklah. Cukup sekian dari Bu Guru. Bu Guru berharap apa yang kita pelajari hari ini memperoleh manfaat bagi kalian ya. Bu Guru ingin kalian tuh benar-benar belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita tetap bisa belajar melalui media daring ya. Bu Guru berharap apa yang kita pelajari memperoleh manfaat dan berkah bagi kalian. Dan apabila nanti ada yang belum paham, bisa bertanya pada Bu Guru. Kira-kira kalian tadi mempelajari apa? Tadi kita mempelajari apa yang di awal?
Tentang Wirausaha. wirausaha. Apa saja sih manfaat yang kalian dapatkan dari wirausaha itu? Apa? Gimana? Jika ingin berwirausaha sudah memahami konsep itu. Iya, dan jangan lupa 4 nilai dalam wirausaha ya, 4 sikap yang harus menjadi dasar wirausaha. Terus tadi kita mempelajari apa sih SBDP itu tadi tentang apa saja? Emblase, Bagus, terus apa lagi? tabung iklan, Reklame, ya, dan merancang, membuat buat emblase. Itu tugas kalian nanti ya. Baiklah, cukup sekian dari guru akhiri. Coba Mbak Nabila berdoa ya, memimpin doa penutup. Ayo Mbak Nabila. berdoa mulai. Bismillah. Raditu bi Fil Islam. berdoanya mal asri innal insana wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Ya, terima kasih kepada Mbak Bila dan teman-teman. Bu Guru beri waktu 20 menit ya untuk mengerjakan evaluasi ya. Nanti kita masuk lagi setelah ini, G. Ya, paham, G? Ya, wes. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.